Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aryan Gabriel H. Sihombing akan mempresentasikan hasil proyek saya berkaitan dengan sistem perpustakaan. Nah, langsung ke maksud dan tujuannya. Dari sini saya memiliki maksud dan tujuan. Yang pertama itu adalah merancang program yang mempermudah pencarian buku di perpustakaan dengan bahasa pemrograman Python. Yang kedua, untuk membantu klasifikasi buku perpustakaan menjadi lebih rapi dan efektif serta menghemat waktu. Yang ketiga, untuk mempermudah para pengunjung mencari buku yang akan dipinjam. Kemudian saya itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, Python sendiri merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi, high level language. Nah, di sini Python dirancang untuk memberikan kemudahan bagi programmer melalui segi efisiensi waktu, kemudahan dalam pengembangan, dan kompatibilitas dengan sistem. Nah, Python bisa digunakan untuk membuat aplikasi standalone atau berdiri sendiri dan pemrograman script atau scripting programming. Namun, untuk Python sendiri ini tidak lepas dari kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, kelebihannya itu mudah dipelajari, sintaksnya cukup sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian mendukung IoT, Internet of Things, kemudian meningkatkan produktivitas dikarenakan memiliki banyak library dan desain berorientasi objek yang bersih. Kemudian yang keempat itu bersifat open source dan free. Jadi ini merupakan salah satu kelebihan yang sangat kelebihan lah istilahnya, karena bisa diakses ataupun bisa diunduh dari internet tanpa harus membayar lisensi ataupun lain-lain sebagainya. Kemudian kekurangannya sendiri itu kurangnya dukungan multiprosesor sehingga dapat membatasi penulisan kode. Yang kedua, lebih sedikit developers yang berpengalaman melakukan pekerjaan menggunakan bahasa Python karena termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kemudian tidak ideal untuk memory intensive text dikarenakan menghasilkan konsumsi memori yang cukup tinggi. Nah, yang keempat itu kurang populer untuk mobile app development karena untuk mobile app development ini sendiri kebanyakan orang-orang ataupun developer itu lebih nyaman ataupun lebih suka untuk menggunakan HTML, CSS, terus JavaScript. Nah, itu biasanya lebih mendominasi untuk uh, digunakan di mobile app. Kemudian memiliki banyak batasan desain dikarenakan Python diketik secara dinamis. Yang keenam, kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Tidak seperti bahasa pemrograman C disebabkan karena Python merupakan bahasa interpreter. Nah, kemudian untuk hasil proyeknya sendiri itu kita akan dilihat di VS Code-nya. Nah, ini dia VS Code-nya. Nah, ini saya buat ada 3. Yang pertama itu data.py, function, dan juga main app-nya atau app utamanya lah untuk running utamanya. Kemudian di data.py sendiri ini hanya berisikan tentang kategori buku dan juga list-list buku yang ada di dalam setiap kategori. Nah, untuk kategori buku ini ada 10. Ini bisa dibaca di sini, mau komputer, filosofi, psikologi, agama, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam kategori ini itu ada lagi yang namanya judul-judul buku, list bukunya di dalam setiap kategori. Ini di kategori 1, ilmu komputer dan umum, ada judul buku dasar-dasar teknik informatika, dan lain sebagainya. Sama juga dengan kategori nomor 2 dan terusnya sampai kategori nomor 10. Sama. Karena hanya berisikan tentang kategori ataupun deklarasi setiap kategori dan juga list kategori bukunya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketika membuat list seperti ini harus menggunakan kurung seperti ini. Apabila menggunakan kurung lainnya seperti kurawal ataupun kurung biasa, dia nggak bisa karena list ataupun deklarasi yang ada di dalam atau yang terkandung di dalamnya ini dia nggak akan terbaca atau terakses gitu. Jadi ini harus menggunakan kurung seperti ini agar bisa terbaca seperti itu. Nih, semua kurungnya sama dari kategori 1 sampai 10. Karena apabila yang menggunakan kurung seperti ini itu dia tidak akan terbaca. Nah, kemudian kita masuk ke function. Nah, function ini yang pertama itu import OS. Nah, ini apa sih import OS ini? OS ini sendiri merupakan library. Jadi ketika kita mengimport OS, ini merupakan library yang telah kita buat tadi di data.py. Jadi agar bisa terbaca di
functionnya itu harus kita import terlebih dahulu library-nya. Nah, kemudian di sini function untuk print halaman awalnya, ini kan sistemnya, kemudian print ini untuk halaman awalnya. Nanti bisa kita lihat hasilnya di main app-nya. Nah, ini kemudian print kategori header-nya, kemudian tampil list buku yang ada di data.py-nya tadi sesuai kategorinya. Kemudian tampilan pesan keluarnya ini sistem segala macam ini ada di sini. Dan ini exit pilihan usernya ingin kembali ke beranda Y atau N. Ini nanti akan bisa dilihat di main app-nya. Nah, kemudian menarik ke main app-nya. Nah, ini dia. Nah, yang pertama itu kita perlu import dulu fungsinya sama datanya agar keduanya bisa terbaca di main app sini ya, di app utamanya agar bisa terbaca. Kemudian akan mulai dengan startup sampai dengan true. While startup ini akan dia print halaman awalnya yang berada di function ini tadi di sini. Nah, ini dia. Ini print halaman awal ya kan. Kemudian ini akan dia masuk di sini kategori-kategorinya segala macam dan kita akan coba running. Nah, ini dia. Jadi halaman awalnya seperti ini, peruntukan ABC, ilmu komputer dan umum, segala macam. Nah, kemudian apabila kita pencet Y, nah ini di sini. Untuk apa? Halaman awal yang sebenarnya tadi malah lari ke listnya. Nah, di sini. Perpustakaan ABC ini berkaitan dengan langsung muncul ilmu komputer. Umum ini berdasarkan kategorinya di sini, kategori bukunya, kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian apabila kita misalnya pilih nomor 3 misalnya, nah ini akan muncul list-list buku yang ada di kategori 3 tadi. Ini yang ada di data.p tadi. Kategori 3. Nah, ini dia. Varieties of religious experience. Nah, ini segala macam. Ya kan? Dia muncul di sini karena kita memilih kategori nomor 3. Nah, kemudian apabila kita pencet Y, ini akan kembali ke beranda. Nah, ini balik lagi ke kategorinya. Nah, kemudian apabila kita misalnya masuk nih nomor 5 misalnya. Nah, ini kan udah. Nah, misalnya di sini kita pencet N. Ya kan nah, karena kita pencet N, dia nggak akan balik ke beranda karena dia akan otomatis membaca bahwa Anda ingin tetap berada di halaman ini. Jadi otomatis kita harus pencet Y dan dia akan balik ke beranda. Nah, kemudian misalnya kita pengen keluar aplikasi nih. Nah, ini kita pencet aja 99. Nah, nah ini kan udah 99 tadi kan. Langsung ada muncul pertanyaan apakah Anda ingin keluar dari aplikasi? Di sini. Jika user menginput 99, ini kan exit app sama dengan input, kemudian muncul stringnya. Apakah Anda ingin keluar dari aplikasi? YN. Nah, kemudian nah ini adalah kondisinya if, elif, ataupun else. Ini kalau misalnya kita pencet yes dulu lah. Yes. Nah, dia akan muncul Anda telah keluar dari aplikasi. Nah, kemudian kita akan coba lagi, kita running lagi. Nah, sini misalnya 99 ya kan? Dan enter. Nah, semisal kita pencet apa namanya? N, ini kan sini katakan pas. Dia akan balik lagi karena ini akan membaca secara otomatis bahwa Anda masih ingin tetap berada di dalam, jadi dia nggak akan merespon apa-apa, istilahnya begitu. Kemudian apabila kita pencet lainnya misalnya G misalnya atau apa selain huruf Y dan N, nah ini dia akan langsung error karena data yang Anda masukkan itu tidak valid begitu. Nah, jadi apa namanya